Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Odoy bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sejarah Situ Patok. Situ Patok atau Setu Patok secara bahasa berasal dari dua kata bahasa Sunda, yaitu situ atau setu yang maksudnya danau dan kata patok yang bermaksud tanda yang dipancangkan, seperti tanda batu, kayu, dan lain sebagainya yang ditancapkan ke tanah. Dinamakan demikian, konon dahulu di situ atau danau tersebut banyak patok-patok yang ditancapkan guna memperkuat tanggul danau agar bila musim penghujan tidak terjadi banjir di daerah atau desa-desa sekitar danau. Situ Patok letaknya di Desa Situ Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Saifullah dan kawan-kawan tahun 2016, disebutkan bahwa Situ Patok dijadikan bendungan oleh Belanda. Pembangunannya dimulai dari tahun 1921 hingga tahun 1925. Sebagai sebuah bendungan, maka sudah barang tentu fungsi Situ Patok adalah sebagai penampungan air guna keperluan masyarakat Cirebon kala itu, baik untuk keperluan pengairan sawah, kebun, hingga keperluan mandi dan minum. Sementara itu, menurut Kartani 2003 halaman 6, bahwa Situ Patok adalah danau buatan yang telah ada sebelum masa kolonial Belanda. Ia meyakini bahwa Situ Patok adalah danau yang disebut dalam naskah negara Kertabumi dengan Telaga Maharenawijaya, yaitu suatu danau yang dibuat oleh Prabu Amuk Marugul, penguasa kerajaan Japura. Selain disebutkan dalam naskah negara Kertabumi, sebetulnya nama Talaga Maharenawijaya juga disebutkan dalam prasasti Batu Tulis Bogor, yaitu prasasti yang dibuat oleh Prabu Surawisesa tahun 1520-1535. Untuk mengenang kewafatan ayahnya, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Prasasti itu berbunyi, "Semoga selamat. Inilah tanda peringatan untuk Prabu Ratu almarhum. Dinobatkan dia dengan nama Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi dengan nama Sri Baduga Maharaja
raja penguasa di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat tanda peringatan gunung-gunungan, meluaskan jalan dan mengeraskan dengan batu, membuat Huyan Samida, membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya. Dialah yang membuat semua itu. Ditulis dalam tahun Saka 5 Pandawa pengasuh bumi. Penyebutan Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya dalam prasasti batu tulis dan Talaga Maharena Wijaya dalam naskah Negara Kartabumi sepertinya merujuk pada objek yang sama, yaitu suatu talaga yang sekarang dikenal dengan nama Setu Patok. Sebagaimana diketahui bahwa Japura dahulu merupakan kerajaan bawahan Pajajaran, dan lagi pula Prabu Amuk Marugul juga sejaman dengan Sri Baduga Maharaja. Jadi ada kemungkinan dalam pembangunan talaga atau danau buatan tersebut terjadi kerjasama antara Raja Bawahan Prabu Amuk Marugul dan Raja Pusat Sri Baduga Maharaja. Perbuatan onar para siluman itulah yang menyebabkan meluapnya air danau, sehingga menyebabkan kebanjiran besar di desa-desa yang ada di sekitar danau. Dalam kisah dongeng selanjutnya kemudian disebutkan tokoh-tokoh penjinak pahlawan penghalau banjir seperti Ki Entol, Mbah Mukoyim, pendiri pesantren Buntet, dan lain sebagainya. Selain kisah-kisah dongeng tersebut, di Danau Setu Patok meninggalkan peninggalan arkeologis yang masih misteri. Sebab di tengah-tengah pulau buatan tersebut terdapat 4 makam kuno yang masih misteri. Belum diketahui secara pasti tokoh yang dimakamkan di situ. Dalam sumber lain mengatakan sejarah Setu Patok, Indonesia dikenal dengan kekayaan budaya dan nilai sejarahnya. Hampir setiap tempat memiliki asal-usulnya masing-masing dan dipercaya warga sekitar sebagai legenda, tidak terkecuali dengan Situ Patok. Sejarah Setu Patok sendiri tak lepas dari keberadaan Sungai Nanggela yang ada di sekitar bendungan. Menurut cerita, dahulunya kawasan ini sering terkena dampak luapan air Sungai Nanggela. Hal itu menyebabkan daerah di sekitar sungai menjadi langganan banjir saat musim hujan. Hingga suatu hari, seorang tokoh bernama Kiai Ento Rujit Nala yang merupakan keturunan Raja Luwung ini membuat bendungan. Namun setelah usahanya gagal, dia kemudian membuat sayembara. Setelah itu datanglah pemuda bernama Mukoyim Seya yang akhirnya membuat patok di beberapa titik bendungan. Hingga singkat cerita, patok tersebut ternyata mampu membendung air. Hasil bendungan air inilah yang kemudian membentuk setu yang saat itu terkenal di kawasan Cirebon.
Oke, sahabat, itulah tentang sejarah Setu Patok. Dan sekilas tentang Danau Setu Patok. Setu Patok merupakan tempat wisata di desa Setu Patok, Mundu, Cirebon. Danau ini terletak di kaki Gunung Ciremai bersama dua danau lainnya, yaitu Situ Sangiang di Majalengka dan Setu Sedong di Kuningan. Objek wisata ini memiliki keindahan yang tidak Anda temukan di tempat lain. Tempat ini juga tidak hanya cocok untuk wisata keluarga, namun juga kalangan milenial yang ingin berburu spot foto. Jika beruntung, Anda bisa melihat pemandangan Gunung Ciremai yang gagah. Oleh sebab itu, lokasi ini sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda. Apabila jika ingin bersantai di tengah suasana alam, alasan pengunjung pergi ke sini bukan hanya dari pesona alamnya saja, namun juga lokasinya yang tergolong strategis sebab objek wisata ini tidak jauh dari pusat Cirebon. Apalagi sekitar danau ini terdapat berbagai macam fasilitas yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Bahkan ada juga berbagai wahana yang disediakan untuk anak-anak sekaligus sebagai salah satu daya tarik utamanya. Keindahan panorama Setu Patok membuat danau ini hampir tak pernah sepi pengunjung, terlebih lagi saat hari libur. Ciri khas tempat ini terletak pada keberadaan bukit di tengah waduk. Pengunjung juga sering menikmati pemandangan sore di tempat ini dengan berfoto atau sekedar bersantai. Oke, itu aja sahabat yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Setu Patok yang berada di desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ya, mudah-mudahan menjadikan sebuah referensi untuk berkunjung sebagai tempat wisata keluarga atau orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Mohon maaf apabila terdapat perbedaan kisah atau terdapat kesalahan. Silahkan saran, komen, dan kritiknya sampaikan saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.